Selamat datang di channel pendidikan Mas Indra Prisma Saputra. Pada video ini terdapat soal-soal kelas 4 tema 6 beserta kunci jawabannya untuk persiapan penilaian akhir semester 2. Pada soal bagian pertama terdapat 20 buah soal dan soal bagian kedua terdapat 10 soal. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol loncengnya, like, dan share videonya. Soal bagian pertama. Manfaat keberagaman di lingkungan di sekolah adalah A. Mandiri dan tanggung jawab. B. Belajar, bersosialisasi, dan mudah memahami perbedaan. C. Memperluas lingkungan sosialisasi. D. Menumbuhkan sikap percaya diri. Jawabannya adalah B. Belajar, bersosialisasi, dan mudah memahami perbedaan. Soal nomor 2. Setiap daerah memiliki berbagai macam suku dan adat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya A. Persatuan, B. Kebersamaan, C. Kesatuan, D. Keberagaman. Jawabannya adalah D. Keberagaman. Nomor 3. Manfaat keberagaman sifat individu di dalam masyarakat bisa menumbuhkan sikap A. Saling menghargai, B. Percaya diri, C. Mandiri, D. Baik hati. Jawabannya adalah A. Saling menghargai. Nomor 4. Konsep yang paling tepat dalam toleransi antar umat beragama adalah A. Konsep persatuan dan kesatuan, B. Konsep persatuan dan pembangunan, C. Konsep persatuan dan kebangsaan, D. Konsep persatuan dan kebersamaan. Jawabannya adalah A. Konsep persatuan dan kesatuan. Nomor 5. Contoh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berikut kecuali A. Bersikap fanatik terhadap sebuah komunitas, B. Mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana, C. Membantu teman yang mengalami kecelakaan, D. Kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Jawabannya adalah A. Bersikap fanatik terhadap sebuah komunitas. Puisi di bawah ini untuk soal nomor 5 dan 6. Aku sahabatmu. Kau dan hatimu menemani hilir hulu hidupku. Tak peduli dalam panas dan hujan, dalam gelap dan terang. Kau ada dalam jemari kehidupanku, menjadi huruf-huruf di lembaran ceritaku. Dan aku menatap haru saat kau berkata, aku sahabatmu kini dan nanti. Nomor 5, tema puisi tersebut adalah A. Sahabat, B. Keluarga, C. Teman, D. Kakak. Jawabannya adalah A. Sahabat.
Nomor 6. Banyak baris puisi yang terdapat pada puisi Aku Sahabatku adalah A8, B2, C4, D6. Jawabannya adalah A8. Nomor 7. Bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi disebut A. Bait, B. Baris, C. Rima, D. Irama. Jawabannya adalah C. Rima. Hidupku penuh warna, karya D. Karitas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh, laut itu pun membiru dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya memesona. Walaupun berbeda, keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Banyak bait puisi yang berjudul Hidupku Penuh Warna adalah A4, B8, C6, D12. Jawabannya adalah A4. Nomor 9, perkebunan teh merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat. A. Pantai, B. Dataran tinggi, C. Perkotaan, D. Dataran rendah. Jawabannya adalah B. Dataran tinggi. Nomor 10, tumbuhan dan hewan merupakan jenis sumber daya alam yang A. Dapat diperbarui, B. Mineral, C. Tidak dapat diperbarui, D. Non-mineral. Jawabannya adalah A. Dapat diperbaharui. Nomor 11, Indonesia merupakan negara agraris. Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang sangat bagus dilakukan adalah A. Peternakan, B. Pertanian, C. Pengeboran, D. Pertambakan. Jawabannya adalah B. Pertanian. Nomor 12, tanaman pangan yaitu A. Tanaman padi, tebu, sayuran. B. Tanaman padi, palawija, sayuran. C. Tanaman padi, kopra, sayuran. D. Tanaman padi, palawija, kopi. Jawabannya adalah B. Tanaman padi, palawija, sayuran. Nomor 13, kolase merupakan seni rupa yang berbentuk A. 4 dimensi, B. 2 dimensi, C. 1 dimensi, D. 3 dimensi. Jawabannya adalah B. 2 dimensi.
Nomor 14, karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar disebut A. Montase, B. Kolase, C. Mozaik, D. Poster. Jawabannya adalah A. Montase. Nomor 15, cepat dan lambatnya lagu dinyanyikan disebut A. Not lagu, B. Tempo lagu, C. Irama lagu, D. Nada lagu. Jawabannya adalah B. Tempo lagu. Nomor 16, nama lain dari lambat sekali yang terdapat pada tanda tempo adalah A. Adagia, B. Largo, C. Andante, D. Lento. Jawabannya adalah D. Lento. Nomor 17, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna kecuali A. Belalang, B. Lalat, C. Katak, D. Kupu-kupu. Jawabannya adalah A. Belalang. Nomor 18, nama lain dari kepompong adalah A. Larva, B. Telur, C. Pupa, D. Ulat. Jawabannya adalah C. Pupa. Nomor 19, upaya pelestarian hewan yang harus dilakukan adalah A. Membuat undang-undang perburuan, B. Menindak dengan tidak tegas para penangkar hewan, C. Mengambil telur-telur hewan untuk dibantu menentaskannya, D. Menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Jawabannya adalah A. Membuat undang-undang perburuan. Nomor 20, tumbuhan dan hewan berperan untuk A. Melindungi kehidupan manusia, B. Menjaga makhluk hidup, C. Melindungi sumber daya alam, D. Menjaga keseimbangan alam. Jawabannya adalah D. Menjaga keseimbangan alam. Soal bagian 2. Sebutkan manfaat keberagaman karakteristik masyarakat di Indonesia. Jawabannya adalah menumbuhkan sikap nasionalisme, alat pemersatu bangsa, menambah pendapatan nasional, sebagai ikon pariwisata. Nomor 22, sebutkan manfaat keberagaman agama dengan tepat. Jawabannya adalah solidaritas yang tinggi, memperkaya ilmu pengetahuan, saling menghormati umat beragama, memperdalam ilmu agama. Puisi di bawah ini untuk soal nomor 23 dan 24.
Cita-citaku, karya M. Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter, agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter, agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar dapat menggapai citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh, agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nomor 23, apakah tema puisi yang berjudul Cita-citaku? Jawabannya adalah cita-cita menjadi seorang dokter. Nomor 24, bercerita tentang apa puisi tersebut? Jawabannya adalah bercerita tentang seseorang yang bercita-cita menjadi dokter agar bisa membantu banyak orang dan menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nomor 25, tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Sebutkan manfaat tersebut. Jawabannya adalah sumber bahan pangan, bahan sandang atau pakaian, peralatan rumah tangga, produk kesehatan. Nomor 26, sebutkan dan jelaskan sumber daya alam yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Jawabannya adalah ada dua macam sumber daya alam yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, yaitu yang pertama sumber daya alam biotik, yaitu kekayaan alam yang hidup, baik itu mikro maupun makro seperti manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Sumber daya alam abiotik yaitu sumber kekayaan alam yang berupa benda mati atau tidak hidup seperti air, tanah, logam, minyak bumi, dan lain sebagainya. Nomor 26, sebutkan dan jelaskan sumber daya alam yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Jawabannya adalah ada dua macam sumber daya alam yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, yaitu yang pertama sumber daya alam biotik, yaitu kekayaan alam yang hidup, baik itu mikro maupun makro, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam biotik, yaitu sumber kekayaan alam yang berupa benda mati atau tidak hidup seperti air, tanah, logam, minyak bumi, dan lain sebagainya. Nomor 27, apakah yang dimaksud dengan seni tari? Sebutkan 4 macam tarian dan daerah asalnya.
Seni tari merupakan salah satu bentuk seni yang ada dalam kehidupan masyarakat tradisional. Contohnya, tari pendet dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat, tari saman dari Aceh, dan tari remo dari Jawa Timur. Nomor 28, tangga nada pentatonis adalah jawabannya adalah tangga nada yang menggunakan 5 nada. Nomor 29, jelaskan daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di dalam air. Telur-telur itu akan menetas setelah kurang lebih 10 hari. Telur itu menetas menjadi berudu yang hidup di air. Oleh karenanya, berudu memiliki insang, alat pernapasan untuk bernapas di dalam air, seperti pada ikan. 3 minggu kemudian, insang pada katak akan tertutup oleh kulitnya. Kemudian, tumbuhlah kaki di belakang. Pada usia 8 minggu, berudu berkaki berubah menjadi katak yang berekor. Ekor itu kemudian akan memendek dan ia bernapas dengan paru-paru. Setelah pertumbuhan anggota tubuhnya sempurna, katak akan berubah menjadi katak dewasa. Nomor 30, apa yang dimaksud dengan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Jawabannya adalah metamorfosis tidak sempurna adalah salah satu dari jenis metamorfosis di mana serangga menetas dari telur kemudian melewati beberapa tahap nimfa sehingga dewasa dan tidak melewati fase perubahan yang signifikan.